Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika materi pembelajaran keempat, yaitu hipotesis de Broglie, yang akan disampaikan oleh kelompok 4 kelas 12 IPA 3 Man Asahan. Sebelum memulai pembelajaran, hendaknya terlebih dahulu kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, agar lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Louis de Broglie. Louis de Broglie adalah ahli fisika murni Prancis, penemu sifat gelombang elektron, pengarang, guru besar, doktor, pemenang hadiah Nobel dalam fisika tahun 1929, anggota Lembaga Ilmu Pengetahuan Prancis, serta seorang bangsawan Inggris. Ia lahir dari keluarga bangsawan di Dieppe, Seine-Maritime, anak bungsu dari Victor. De Broglie dan rekan-rekannya berniat berkarir di humaniora dan menerima gelar pertamanya di sejarah. Meskipun setelah itu, ia mengalihkan perhatiannya terhadap matematika dan fisika, serta menerima gelar di bidang fisika. Dengan pecahnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, ia menawarkan jasanya kepada tentara dalam pengembangan radio komunikasi. Ia kemudian dikenal dengan penemuannya yang dikenal sebagai hipotesis de Broglie. Ia membuat sebuah kontribusi inovatif untuk teori kuantum. Dalam tesis PhD tahun 1924, ia menyatakan bahwa partikel yang bergerak memiliki sifat gelombang. Diamati, ternyata partikel dapat dipantulkan atau dibiaskan, sehingga dinyatakan sebagai dualisme gelombang partikel, atau yang disebut juga dengan hipotesis de Broglie. Dalam teori fisika klasik, materi hanya dianggap sebagai materi. Begitu pula gelombang. Namun, pada teori atau hipotesa de Broglie, dalam fisika modern, baik materi maupun gelombang elektromagnetik memiliki dualisme sifat, yaitu dapat berupa gelombang sekaligus materi, atau dengan adanya partikel cahaya atau partikel foton. Dalam hipotesanya, ia juga mengusulkan bahwa semua materi menunjukkan sifat seperti gelombang dan menghubungkan panjang gelombang materi yang diamati dengan momentumnya. Karena itu, gelombang elektromagnetik memiliki panjang gelombang dan frekuensi, sebagaimana umumnya gelombang, sekaligus juga memiliki massa dan momentum, sebagaimana partikel materi lainnya. Hipotesa ini mengusulkan fungsi gelombang yang dapat berlaku pada semua partikel materi, termasuk partikel foton atau partikel cahaya. Fungsi gelombang untuk partikel materi ini disebut gelombang materi atau wave matter. Hubungan antara momentum dan panjang gelombang materi disebut hubungan de Broglie dan memiliki rumus sebagai berikut. Rumus umum untuk panjang gelombang adalah lambda sama dengan C per F. Lambda adalah panjang gelombang, C merupakan kecepatan cahaya, dan F merupakan energi foton. C dan F kemudian dikalikan dengan konstanta Planck atau disebut juga dengan H. Serta terbentuklah rumus Hc per AHF. Ternyata HF sama dengan E atau energi gelombang elektromagnetik. Lalu dikaitkan dengan momentum sehingga didapatlah rumus H per P. Lalu momentum kemudian dikaitkan lagi dengan linear sehingga diperoleh rumus H per M kali V. H adalah konstanta Planck, M merupakan massa, dan V
adalah beda potensial. V lalu disubstitusikan ke rumus energi kinetik sama dengan energi potensial. Karena setiap elektron dapat mengubah energi kinetiknya menjadi energi potensial listrik. Lalu, rumus beda potensial tersebut disubstitusikan lagi ke dalam rumus panjang gelombang, hingga didapatlah rumus sebagai berikut. Masuk ke contoh soal. Untuk mendapatkan panjang gelombang de Broglie 500 nanometer, elektron perlu dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial sebesar, jika yang diketahui, konstanta Planck sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule sekon, muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Lalu kita masukkan ke rumus, lambda sama dengan H per akar dari 2 kali MeV. Lalu kita kuadratkan kedua sisinya, sehingga didapatlah rumus V sama dengan H kuadrat per 2 kali Mi lambda kuadrat. Sehingga didapatlah hasil 6 mikrovolt. Jawabannya adalah B.